Hola, selamat datang kembali di segmen Uduk, Ungkap Produk. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang nonton video ini. Sebagaimana yang kalian lihat tadi di awal barusan, video Uduk kali ini gue akan ungkap sebuah produk dari Mountain In Sport, yaitu dengan serinya Borneo. Dan yang gue review ini adalah Borneo 2, karena untuk Borneo series ini terbagi dalam 3 kapasitas. Yang pertama ada kapasitas 2 orang, lalu itu ada kapasitas 4 orang, dan yang paling besar itu ada kapasitas 6 orang. Dan untuk seri Borneo ini dia semuanya sudah double layer gitu, jadi enak double layer. Kita langsung bongkar aja. Sekarang kita lihat isinya apa aja sih dari packaging tenda Mountain In Sport Borneo 2 ini. Jadi untuk setelah kita buka dari bungkusnya, dari packagingnya seperti ini bentuknya. Di sini ada 2 tali terikat. Sebenarnya nggak bagus-bagus banget sih, tapi ya lumayan lah tali ini lah buat supaya packingan kita lebih rapi. Kita copot aja. Kalau bisa tali-tali ini tuh jangan sampai hilang ya, kalian simpan aja karena buat ngikat lagi kan, biar packingan kalian tuh bisa lebih rapi. Ini kita singkirkan dulu, kita gelar. Jadi seperti ini. Yang pertama dia sudah ada innernya. Innernya ini ada inner yang pasti kalian akan dapat pasak berjumlah itu sekitar 16 pieces pasak. Dan untuk frame, dia framenya itu dapat 3 set. Kalian dapat 3 set. Yang 2 itu frame utama karena dia berbentuknya itu dome, tenda dome, jadi silang gitu. Dan 1 frame tambahan, 1 set frame tambahan itu agak sedikit lebih kecil dan lebih pendek, itu untuk teras atau kabin atau vestibulnya. Ini untuk framenya dia berwarna orange ya, enggak ya, cukup jadi nilai plus lah. Warnanya kan biasanya kan yang lain kan hitam ya, kalau ini orange ya, jadi lebih fresh. Dan yang ini untuk flysheetnya atau outernya dari Mountain In Sport Borneo 2. Untuk ngejelasin spesifikasi dan juga fitur-fiturnya gimana kalau kita sambil membangun tendanya aja kali ya, biar lebih asik. Jadi kita mulai, dan sebelumnya sorry kalau kalian lihat banyak tambelan di sini di alasnya. Ini karena tenda ini sudah gue pakai 5 kali ya. Nanti gue jelasin di user experience gue pakai berapa kali dan kemana aja gue pakainya. Yang pasti ini udah pernah gue pakai ya, karena yang gue review ini yang udah gue pakai, yang udah pernah gue pakai. Jadi kita gelar dulu. Untuk masang 1 orang pun sudah bisa di sini sendiri. Bahan innernya ini dia menggunakan polyester breathable. Jadi dimana breathable itu dia menguntungkan kita untuk lebih mudah bernafas, jadi nggak terlalu engap di dalam ini karena dia full polyester, jadi dia breathable begitu. Dan di sini ada ventilasinya berbahan mesh di belakang, dari bagian belakang. Lalu kita bongkar frame ya. Untuk frame-nya dia masih standar, dia menggunakan bahan fiberglass. Jadi yang dimodifikasi atau yang menjadi nilai plusnya tadi gue bilang itu hanyalah warnanya aja sih yang lebih fresh karena dia berwarna orange. Tuh, dia terdapat 3 set, dan set kecil ini untuk teras atau vestibulnya kabin. Jadi kita pasang yang frame utama dulu. Kita pasang satu persatu. Kalian pasang lagi sebelah sininya. Ini yang luar ya, yang bagian luarnya ya, dengan bagian dalamnya, karena yang dalam untuk teras ya, atau vestibul atau kabin ya. Setelah itu kalian tinggal hook semua bagiannya.
2 kali ya, biar aman ketika ada angin badai itu nggak mudah lepas. Ikat dengan kencang. Setelah jadi kayak gini, lalu kita pasang itu untuk frame sisanya. Ini nanti belakangan kita pasang outernya dulu atau flysheetnya. Nah, cara untuk mencari di mana pintunya, yang pertama kalian gelar dulu. Di sini dia juga tenda ini sudah include dengan guideline ya, atau guy rope yang sudah terpasang ya. Ketika gue beli sih udah terpasang sih. Kita buka aja. Nah, di sini cara kalian melihat bagian depannya itu sebelah mana. Di sini ada list. Di sini ada list yang menandakan ini adalah bagian pintu untuk membuka pintu. Di sini bagian pintu. Jadi kalian tinggal gini aja. Nah, kan ada 2 kan. Sekarang kita gelar bagian outer atau flysheet nih. Kita lebarkan dulu. Seperti nelayan kalau mau nambak, tinggal giniin aja. Lalu kalian rapihkan di mana bagian pintunya. Kalau sudah, kita pasak dulu bagian belakangnya biar enak. Di sini untuk pasaknya tadi gue sebutkan itu berjumlah 16 pieces ya. Untuk pasaknya dia masih berbahan besi, stainless sih, bahan stainless besi. Di sini kayaknya kita nggak dipakai semua sih pasaknya, jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya sekitar 8 pieces saja yang kita pakai. Kita pasang satu persatu dari sudut-sudut belakang dulu. Di sini. Nah, setelah pasak yang bagian belakang dan samping sudah terpasang, nah kita lanjutkan untuk bagian sisa frame-nya ini. Satu setnya ini yang kecil ini. Untuk bagian teras atau kabinnya. Jadi kita susun dulu. Kita cari lubangnya di sini. Nah, dia lubangnya di dalam ya untuk frame dari si terasnya itu. Tinggal dimasukkan aja. Kita masukkan perlahan. Hati-hati masukinnya, jangan sampai sobek karena dia di dalam. Jadi agak sedikit riskan ya. Kalian udah melihat bagian sana sudah keluar. Kita pasang ke kancing yang bagian sini. Ini sudah masuk. Kita pasang juga sebelahnya. Sisa dari pasak yang tadi kan ada 4 ya. Kita pasang di sini 2. Nah, sudah mulai terlihat bentuknya. Tinggal kita kencangkan bagian-bagian yang masih kendur supaya ketika hujan itu kita bisa meminimalisir kondisi tenda kita terkena kondensasi atau rembesan air hujan. Nah, di sini ada tali guideline yang guy rope yang kalian bisa pasang juga dengan pasak di bagian sini, kiri kanan dan juga depan ada 2 untuk menjaga tenda kalian agar tetap kokoh ketika ada angin. Untuk pintu dia hanya 1 dan di bagian belakang dia ada jendela ventilasinya untuk kita tetap nyaman ketika kita di dalam tendanya. Ya, jadi begini kurang lebih bentuk dari tenda Mountain Heat Sportnya. Menurut gue tenda ini cukup nyaman, teras juga luas. Nanti kita lihat bagian dalamnya. Sebelum itu gue mau menjelaskan dulu untuk bagian outer atau flysheetnya ini.
Jadi untuk outer dan atau flysheetnya ini dia menggunakan bahan polyester dengan PU 2500 mm. Menurut gue ini udah cukup banget untuk digunakan di gunung-gunung di Indonesia, karena mengingat curah hujan di Indonesia itu hanya sekitar 1000 sampai 2000 lah maksimal ya gitu. Jadi dengan tenda PU sebesar 2500 ini dia sangat mumpuni untuk digunakan di gunung-gunung di Indonesia. Dia sudah menggunakan sim tapered, jadi di setiap jahitannya ini dia sudah ditutupi dengan sim tapered, jadi nggak ada cerita untuk bocor atau rembes apalagi banjir di dalam tenda ini gitu. Sekarang kita coba untuk lihat spesifikasi dari dalamnya, ada fitur apa aja sih yang disediakan dari Mountain Esports di tenda Borneo 2 ini. Untuk pembukaannya di sini ada berjumlah 2 ya, 2 velcro, total berarti 4 ya, kiri kanan. Di sini ada velcro-nya untuk 2 lapis. Yang pertama kita ada velcro-nya dulu. Kita buka resletingnya aja. Di sini juga ada velcro lagi 2, total 4 ya. Kita langsung buka aja. Kita gulung dulu, kita rapikan dulu biar kalian enak lihat bagian dalamnya. Di sini ada cantolan untuk kalian menyantulkan gulungan dari si tenda ini, bagian pintunya. Jadi kalian nyantai-nyantai di dalam tenda itu tetap melihat view gitu. Nah, jadi untuk bagian depannya terlihat seperti ini ketika pintu tertutup. Nah, keunggulan dari ketika inner kalian itu berbahan polyester breathable, jadi dia dilapisi dengan 2 pintu ya. Untuk lapisan luarnya ini dia memakai mesh, dan bagian dalamnya itu dia memakai polyester breathable pastinya ya. Sekarang kita buka dulu aja. Nah, di sini ada resleting. Resleting dari luar ini dia langsung terhubung dengan 2 lapisan mesh dan juga polyesternya sendiri. Kita langsung buka aja. Nah, untuk kalian memisahkan bagian mesh dan juga bagian polyesternya itu, di sini resletingnya ada di dalam. Kalian bisa buka. Jadi kalau kalian siang-siang lagi di dalam kan, kalau polyesternya ditutup juga kan pasti gerah dong. Jadi kalian bisa menutup bagian meshnya aja, atau kalau kalian lagi camping di pantai, ini bisa menutup dengan meshnya aja. Kalau lagi di gunung, lagi malam mau tidur dingin, kalian langsung tutup dengan polyesternya aja. Tarik aja. Sekarang kita gulung dulu biar kalian lebih enak leluasa. Oke, jadi kita masuk aja ke bagian dalamnya. Jadi untuk dari bahan innernya ini, dari bahan bawahnya dia menggunakan bahan 10x10 PE. Jadi kurang lebih ini mirip dengan bahan-bahan terpal. Dan kelebihan dengan menggunakan bahan-bahan PE seperti ini, dia bisa lebih memaksimalkan untuk resiko kondensasi atau rembesan dari bawah ketika hujan. Jadi dan dia juga lebih tebal, jadi yang pasti dia lebih hangat gitu. Ya cukup oke lah. Nah, jadi di bagian atas ini dia terdapat hook ya. Hook ini untuk lampu tenda, dan di sebagian kiri dan kanan dia terdapat saku atau pocket ya, untuk menyimpan barang-barang kecil biar nggak berceceran. Lalu dan di sini ada untuk ventilasi nyambung ke bagian outer atau flysheetnya, itu jendelanya untuk memudahkan kalian bernapas. Dan untuk panjang ke belakangnya ini sendiri dia itu 210 cm, cukup lah untuk tinggi orang Indonesia. Dan untuk lebarnya sendiri ini kalau di press bisa sampai 3 orang ya. Ini kapasitas tenda ini kan kapasitas 2 orang, tapi kalau di press bisa muat sampai 3 orang buat tiduran begini aja. Masih sisa banyak gitu. Dan untuk lebarnya ini dia 160 cm lebar ke sampingnya ini. Jadi begitu untuk fitur-fitur dari bagian dalam dari tenda si Borneo 2 ini. Dan untuk user experience-nya atau pengalaman pribadi gue menggunakan tenda ini, gue sudah menggunakan tenda ini sebanyak 5 kali. 2 kali camper dan 3 kali gue pakai hiking. Nah, gue pakai hiking ini ke Gunung Gede dan juga ke Prau dan Sumbing ya.
Gimana yang kalian tahu Gunung Sumbing itu, gue lewat jalur Bowongso, itu terkenal dengan apa, savana ya, dengan savana. Dan resikonya kalau kalian camping di tempat savana itu adalah angin. Dan tenda ini sangat nyaman, dan itu belum lama, awal bulan kemarin gue kesana, itu musim hujan ya. Dan ketika musim hujan ini gue tidur dengan nyaman di sini. Jadi nggak ada cerita yang namanya kondensasi atau rembesan, apalagi banjir ya. Ya overall tenda ini cukup nyaman menurut gua, sepengalaman gua. Dan apa namanya, dan dari fitur dan juga spesifikasi yang gue jelaskan tadi, untuk harganya ini waktu itu gua beli tenda ini itu seharga Rp650.000 di marketplace. Oke, jadi segitu dulu aja ungkap produk dari tenda Si Borneo 2 ini dari gua. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support channel ini, dan untuk yang belum support, kalian bisa like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar untuk seputar pertanyaan atau masukan untuk gua untuk lebih baik lagi, atau juga kalian bisa request mau uduk atau ungkap produk apa lagi nih kira-kira ke depannya untuk video selanjutnya. Ya, jadi cukup segitu aja. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Gua Haikal Sultan Ramadan. Salam lestari, salam jabat erat.